Di masyarakat juga begitu. Kadang-kadang temen ditegur ngotot. Biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabok lo, yang zina lo, tapi judi, mabok, zina, maksiat, mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan elu doang, monyong. Jelas? Jelas? Iya, kalau kita makan nangka kena getah sih resiko. Enggak makan nangka kena getah, sial namanya. Jelas? Jelas? Nah, singkat cerita, lalu tahun 83-84 diundangkan asas tunggal Pancasila. Golkar makin tirani, makin otoriter. Tidak boleh lagi ada ormas dan parpol yang asasnya Islam. Kalau tidak mau terima asas tunggal, bubar. Maka dengan berat hati waktu itu P3 menerima asas tunggal Pancasila daripada dibubarin. Lambangnya berubah jadi bintang. Betul? Masih ingat? Saya protes waktu itu kepada guru saya, Hadratul Mukarram Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Ini nanti soal silsilah, Pak. Beliau salah seorang pendiri P3, termasuk presiden pertama Partai Persatuan. Pak, kenapa diterima asas tunggal Pancasila? Kita harus melepas asas Islam, kan rugi. Beliau senyum. Apa kata beliau? Zainuddin, ibarat warung, kita sekarang nggak boleh dagang nasi uduk. Biarin aja dagang pisang goreng dulu. Sebab kalau kita dagang nasi uduk juga, warung digusur. Biarlah dagang pisang goreng dulu, yang penting masih punya warung. Nanti kalau keadaan aman, kita dagang lagi nasi uduk. Nah, Masya Allah, orang tua bijaksana. Tapi saya sudah kadang frustasi. Apa artinya lagi berpolitik kalau asasnya tidak Islam? Maka sejak tahun 84, saya mengundurkan diri dari panggung politik. Saya konsentrasi penuh kepada dunia dakwah. Ketika itulah lahir prinsip, saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Itulah politik dakwah. Itu politik dakwah. Kenapa? Waktu itu Golkar kejam, Pak. Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana. Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana. Maka saya harus ngatur strategi supaya saya bisa dakwah ke sana dan kemari. Saya lahirkanlah prinsip tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. 97, ini cerita singkat. Mulai terjadi krisis moneter. Rupiah kita anjlok, dolar naik ke langit. Ya Bu? Ya Bu? Dari 2.500 dolar sampai 17.200, bagaimana nggak kolab? Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Sampai sekarang kita masih ngerasain, ya Bu. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, hutang numpuk, pejabat ngantuk, PHK di mana-mana, lapangan kerja sulit, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, kriminal menjadi-jadi, harga-harga kebutuhan tiap hari berlomba dan membumbung. Ini ibu-ibu di dapur kan ngerasain bener. Ya Bu, tadi udah ditanya tuh sama Ustadz kita, beras naik nggak? Naik. Minyak, kecap, bapaknya anak-anak, pikir dulu baru nyaut. Naik. Biaya hidup makin tinggi, beban hidup makin berat. Masya Allah, di Jakarta Bang sekarang kencing aja gope. Bener, kencing gope. Teman saya ngasih duit ribuan, gak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi. Orang udah tiris, bagaimana ngeluarinnya? La haula wa la quwata illa billah.